Salam kesadaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, Nanang Qasim Yusuf, penulis buku My Name is Nakoy. Oke, buat Anda yang sudah membaca episode ketiga tentang siapakah aku, ya. Episode keempat ini kita akan membaca novel ini, temanya adalah Rapot Merahku. Wow, siapa ya yang rapotnya merah? Kita lihat sama-sama. Halaman 8, 9 ya, hanya 2 halaman. Aku duduk di bagian tengah pada saat guru kelas 5 SD mengumumkan nama-nama untuk maju ke depan mengambil rapot. Setelah nama-nama temanku disebutkan, Pak Guru akhirnya memanggil namaku untuk maju ke depan. Aku maju ke depan dengan menerima rapotku. Hati ini bercampur rasa. Ada takut, tidak percaya diri, dan tentu saja malu. Nanang, belajar lebih rajin lagi ya. Suara Pak Guru membuka kegelisahan jiwaku waktu itu. Lihatlah rapotmu dan apa harus seperti ini terus sampai kamu besar nanti, katanya. Aku langsung kembali ke kursi tengah ketika sudah mendapatkan kata-kata pedas dari Pak Guru. Itulah 1 minute awareness. 1 menit yang mencerahkanku. Kelak menjadi bagian dari perjalanan hidupku yang akan datang. Pelan-pelan tangan ini membuka rapot dan mata ini tertuju kepada angka-angka merah yang mendominasi semua nilaiku. Mungkin sahabat Nako ingat ya, dulu rapotnya pakai angka-angka kan, merah gitu ya. Dalam hatiku, aku berkata, bagaimana aku akan menjelaskan kepada emak dan bapak kalau aku selalu punya nilai merah. Walau emak dan bapak tidak bisa membaca, namun kalau warna merah pasti tahu artinya, yaitu jelek atau buruk. Perjalanan pulang dari sekolah dasar 1 kali buntu menuju rumahku kurang lebih berjarak 2 km. Aku dan teman-temanku pulang dengan jalan kaki. Ketika sampai di rumah bapak dan emak lagi tidak ada di rumah. Mereka berdua sedang nyebar benih di sawah. Namun tidak lama keduanya pulang menjelang sholat asar. Bagaimana tadi Nang di sekolah? Naik nggak? Kata emak mengawali. Naik mak, jawabku singkat. Sambil aku berharap tidak ada pertanyaan lagi dari emak dan bapak. Lalu akhirnya bapak angkat bicara. Kamu ini anak laki-laki pertama Nang. Kamu harapan bapak yang bodoh ini. Bapak ini nggak bisa baca dan nulis. Kalau kamu naik kelas dan pintar, bapak sudah cukup bahagia. Tapi kalau kamu tiap tahun banyak warna merah di rapot, bapak ikut sedih juga. Walaupun singkat, kata-kata ini sangat menyentuh hatiku terdalam. Rasanya aku seperti ingin memukul diriku sendiri, mendorongnya dan membuang diriku yang lama dan digantikan dengan jiwa yang baru. Namun itu semuanya hanya dalam bayang angan-anganku. Tidak lebih dan tidak kurang. Dalam imajinasiku, aku berhadapan dengan diriku yang lama. Diriku yang mudah putus asa, penakut, pemalu, merasa diri kurang layak. Lalu aku berkata kepada diriku sendiri, pergilah dalam hidupku. Dan biarkan aku menjadi diriku sendiri. Biarkan aku menjadi diriku sendiri. Berkali-kali aku berkata kepada diriku sendiri. Mengapa?
Karena pada hakikatnya setiap diri jiwa adalah hebat, suci, maju, dan luar biasa. Sayangnya, diri yang luar biasa ini terbelenggu oleh dirinya yang dibangun oleh persepsi setiap hari dan setiap saat. Lama-kelamaan justru belenggu itulah yang melilit kita, sehingga akhirnya kita hanya bisa menyerah dan diam membisu. Oke, saya ingin mengupas tulisan dalam novel My Name is Nakoy halaman 8 sampai halaman 9 ini ya. True story tadi. Ya, memang ini nyata. Saya waktu SD kelas 1 sampai kelas 5 merah terus rapotnya. Ya, tidak jadi bintang juga di sekolah, biasa-biasa aja. Itulah kemudian saya sempat sampaikan kepada Ziva, yang suatu hari Ziva dan Zara pulang dari sekolah membawa raport lagi, kelas 3 SD, dan Ziva raportnya ranking 11, sementara Zara kakak kembarnya ranking 2. Sebagai ayah, punya anak kembar, pulang, satu dapat raport bagus, satu lagi dapat raport buruk, langsung wajah saya kepada Ziva yang raportnya 11 tadi nilainya. Wajah saya menunjukkan auranya aura kasihan, kayak kesel, kayak marah gitu ke Ziva. Sambil bilang, Ziva, bisa nggak sih kamu kayak kakak kamu gitu, rankingnya 2 gitu, bukan kayak gini. Ziva ini adiknya, adik kembarnya. Dia langsung masuk ke dalam kamar dan terdengar tangisan kecil, dia menangis. Saya baru sadar bahwa saya menjatuhkan mental dia. Dia mentalnya down oleh saya sebagai ayahnya. Dan langsung saya masuk ke kamar Ziva, bicara, dan kemudian bilang ke Ziva, maafin ayah ya Ziva, kamu itu keturunan ayah gitu. Nah, Ziva ini tersenyum. Maksud ayah gimana? Maksud ayah, waktu ayah SD rapotnya juga banyak merahnya. Nah, ini maksud saya yang sama dengan Ziva, waktu SD saya juga banyak rapor warna merah. Jadi belum menemukan kesadaran, bukan gak pinter, belum menemukan kesadaran, masih males main-main, perang-perangan, ke sawah, main ke kali. Itulah aktivitas saya waktu itu. Ya, nggak dengerin orang tua, pokoknya itu aja. Ya, teman-teman yang hebat. Sampai kemudian akhirnya ya, nanti besok saya akan membedah yang berjudul, ya, kalau Anda juga sudah punya novel ini, judul berikutnya adalah Meja Balok. Nah, itu Meja Balok itu halaman ke 10, 11 adalah titik balik dari transformasi hidup saya, teman-teman hebat. Jadi, so guys ya, kalau kalian, kalau Anda, kalau adik-adik siswa ya, yang juga kalian sama dengan saya, ya, yang waktu SD atau SMP mungkin kita tertinggal oleh teman-teman, jangan malu. Kadang-kadang Rossi juga kalah kan di awal, tapi kan menang di salipan kan. Jadi kalau kalian waktu SD mungkin biasa, saatnya kita tunjukkan kepada teman kalian bahwa kalian bisa. Adik-adik saya ya, yang sedang kuliah, yang sedang SMA, SMP, atau mungkin SD, ya jangan mengulang kesalahan. Kita boleh kalah di kemudian hari, di waktu lalu, tapi kita harus menyalip di kemudian hari dan menjadi pemenang. Itu gayanya Valentino Rossi. Saya orang biasa, berangkat dari banyak kesalahan juga. Bahkan tadi udah tahu kan, kelas 1 sampai kelas 5 raportnya banyak merah. Tapi kelas 6, sejak saya membuat balok meja balok ini di halaman ke 8, nanti yang besok saya akan bacakan. Sejak itu sampai hari ini selalu berprestasi. Semoga Anda juga sama ya, baca terus novel My Name is Nakoy untuk menginspirasi Anda di situasi pandemi seperti ini. Hubungi Nako Center buat Anda yang ingin memiliki novel My Name is Nakoy 087878289001 di Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.